Talenta muda siap berjuang di AFF 2022. Jordi Amat antusias tatap laga kandang timnas Indonesia. Akui telah pulih, Asnawi Mangkualam jalani TC bersama timnas Indonesia di Bali. Talenta muda siap berjuang di AFF 2022. Nama Zaki Ashraf mulai menarik perhatian bagi penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, nama ini mencuat usai dipercaya oleh Sintayong di usianya yang masih belia. Zaki merupakan generasi satu angkatan dengan Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari di tubuh timnas U20. Mereka dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda dalam gelaran Piala AFF 2022. Pemain bertinggi 170 cm ini menempati posisi sayap kiri dengan opsi sayap kanan. Perkembangannya yang kian meningkat, ia dinaikkan ke PSM Makassar U18 pada tahun berikutnya. Berselang 2 tahun, Ashraf mendapatkan promosi untuk memperkuat tim utama PSM Makassar. KPK lelang jersey timnas Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya berhasil melelang 11 barang bekas gratifikasi dengan harga yang bervariatif. Salah satunya adalah jersey timnas Indonesia yang dikenakan pada gelaran Piala AFF 2020 silam. Jersey timnas tersebut berhasil terjual dengan harga Rp510.000. Tujuan dari lelang tersebut adalah langkah KPK dalam melakukan aset recovery bagi keuangan negara. Tentunya hasil dari lelang itu akan masuk ke dalam kas negara seluruhnya. Menpora pantau langsung latihan timnas di Bali. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memantau langsung latihan timnas Indonesia di Training Center Bali United di Pantai Purnama Gianyar. Dia mendoakan agar skuad Garuda berjaya di Piala AFF 2022. Seperti diketahui, timnas sedang melakukan persiapan untuk ikut Piala AFF 2022. Ada 28 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong. Menpora berharap tim Merah Putih berlatih dengan tekun dan memberikan penampilan terbaik di Piala AFF 2022. Apalagi 2 pemain naturalisasi yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah bergabung dan bisa dimainkan di kejuaraan 2 tahunan itu. Jordi Amat antusias tatap laga kandang timnas Indonesia. Bek Johor Darul Taksim Jordi Amat sangat antusias menatap debut dalam pertandingan kandang bersama timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Jordi Amat di YouTube PSSI pada Minggu 4 Desember 2022. Menghuni grup A Piala AFF 2022, timnas Indonesia akan memainkan laga perdana kontra Kamboja. Jordi Amat mengatakan bahwa dirinya menantikan bermain dengan menggunakan jersey timnas Indonesia di depan supporter timnas Indonesia. Selalu jadi andalan timnas, skuad Persebaya tak selalu lengkap. Kali ini tim berjuluk Bajul Ijo dipastikan tidak diperkuat Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Keduanya mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Ini bukan pertama kalinya bagi Aji Santoso kehilangan sejumlah pilar andalannya. Musim lalu saja, ia sempat dipusingkan lantaran pemainnya banyak yang dipanggil timnas. Adapun pada musim ini, Aji menyebut timnya nyaris tidak turun dengan skuad lengkap sepanjang 11 pertandingan Liga 1 2022-2023. Gantikan pemain cedera, Elkan Bagot malah bernasib sama. Kabar kurang sedap pun datang dari Elkan Bagot. Bek berusia 19 tahun tersebut terancam tidak bisa memperkuat timnas Indonesia akibat mendapatkan cedera ketika Gillingham dikalahkan Salford City di skor telak 3-0 di Stadion Bridgefield. Manajer Neil Harris kembali memainkan Bagot setelah hanya memanaskan bangku cadangan di 2 laga sebelumnya. Bagot dimasukkan pada menit ke-59 menggantikan Robbie McKenzie yang berjalan tertatih-tatih karena mendapatkan cedera di bagian kaki. Namun, Bagot tidak lama berada di dalam lapangan. Pemain blasteran Indonesia ini kemudian ditarik keluar pada menit ke-83 akibat mendapatkan cedera di bagian kepala dan digantikan Stuart O'Keefe. Total Bagot hanya bermain selama 24 menit. Gagal bela timnas, Dimas Derajat punya permintaan kepada Mark Locke. Penyerang berusia 25 tahun ini diketahui mengalami cedera meniskus di bagian lutut kiri saat menjalani latihan bersama Persikabo 1973. Lewat unggahan di akun pribadinya, Dimas Derajat memposting foto saat menjalani latihan. Menariknya, unggahan tersebut mendapat tanggapan dari Mark Locke. Dimas Derajat lalu membalas tanggapan dari Mark Locke yang berupa permintaan. Dimas pun meminta agar Locke dapat membantu timnas Indonesia menjadi juara untuk dirinya. Menpora berharap Saint Patinama bisa tampil di Piala AFF 2022. Dikutip dari bolasport.com, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan jika proses naturalisasi Saint Patinama masih terus berjalan. Proses pemain asal klub Viking SK ini terakhir telah melalui DPR dan sudah disetujui. Dan saat ini, Saint masih menunggu keputusan Presiden. Zainuddin Amali berharap jika pemain berusia 24 tahun tersebut bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 bersama Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Akui telah pulih, Asnawi Mangkualam jalani TC bersama timnas Indonesia di Bali.
Back Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengabarkan jika pemulihan cederanya berjalan lancar. Kabar ini dia sampaikan saat berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melalui sambungan telepon. Pada unggahan di laman Instagram Ketua Umum PSSI, Asnawi menyampaikan perkembangan pemusatan latihan di Bali. Asnawi Mangkualam mengaku jika fasilitas latihan skuad Garuda cukup lengkap. Selama di Bali, mereka menggunakan sarana latihan milik Bali United, termasuk berkesempatan menggelar latihan di Bali United Training Center yang terletak di Pantai Purnama, Bali. TC Timnas U20 selesai, Ronaldo Kuate langsung gabung latihan Madura United. Penyerang muda Madura United Ronaldo Kuate sudah kembali bergabung mengikuti latihan bersama tim menjelang bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 2022-2023. Sebelumnya Ronaldo fokus mengikuti pemusatan latihan tim nasional U20 Indonesia di Turki dan Spanyol untuk Piala Dunia U20 dan Piala Asia 2023. Ronaldo yang sudah bergabung berlatih di Madura United Training Ground atau MUTG Pamekasan Madura mengaku senang bisa kembali berkostum latihan Madura United. Sadil Ramdhani ungkap modal Timnas Indonesia hadapi Piala AFF 2022. Pada pekan pertama TC, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menugaskan pelatih fisik Shin Sang-kyu untuk mengembalikan level kebugaran para pemain. Mereka pun diforsir dengan berbagai latihan fisik baik di pusat kebugaran maupun di lapangan. Sadil Ramdhani, pilar Sabah FC yang dipanggil dalam TC Timnas Indonesia kali ini, merasakan betul manfaat dari latihan fisik yang diberikan tim pelatih. Sadil merasakan bahwa latihan fisik selama beberapa hari terakhir sangat melelahkan, tapi sangat menyenangkan juga. Saya harap ini jadi modal kami untuk meningkatkan fisik. Bertemu Indonesia di fase grup, Thailand pertahankan 8 pemain dari skuad juara AFF 2020. Thailand telah mengumumkan 24 pemain untuk menghadapi Piala AFF 2022. Tim besutan Manopolking itu menjuarai Piala AFF 2020 setelah mengalahkan Timnas Indonesia di final dengan agregat 6-2. Menjelang Piala AFF 2022, Thailand hanya mempertahankan 8 pemain dari skuad juara 2020. Hal itu diungkapkan oleh manajer Timnas Thailand Nualpam Lamsam atau akrab disapa Madampang. 8 pemain yang dipertahankan itu ialah Teraton Bunmatan, Kritsada Kaman, Bordin Pala, Sarah Yoyen, Sivakorn Tiatrakul, Wiratam Pompan, Terasil Dangda, dan Adisa Kraison. Pulang dari TC Timnas U20 Indonesia, Robby Darwis harus mengungsi pasca gempa Cianjur. Sebelumnya pada 21 November 2022 lalu terjadi gempa berkekuatan magnitudo 5,6. Gempa ini berdampak pada rumah Robby Darwis yang berada di Cianjur. Namun rumah pemain berusia 19 tahun ini tidak mengalami kerusakan yang parah. Kembali ke Indonesia, Robby sempat mengunjungi rumah keluarganya yang berada di Cianjur. Seperti diketahui, Robby bersama Ferdiansyah dan Kakang Rudianto diberikan dispensasi agar bisa beristirahat seusai menjalani TC bersama Timnas U20 Indonesia. Setelah bertemu keluarga, Robby sempat menginap di rumah Kakang sebelum menuju Bandung untuk kembali berlatih bersama Persib. Finally explore everything that you thought you could never do before. Even when you feel low, you can still go.